kita punya masalah, terutama masalah cinta, maka solusinya itu cuma satu, sholatlah. Fasta'inu bis sabri wassalah. Jadi minta tolongnya sama Allah dengan sholat. Udah aja kalau misalnya kita lagi ada masalah, saya pengen sama menikahi perempuan itu, cuma kayaknya nggak selevel nih. Udah biar selevel, sholat. Gitu. Bukan biar selevel terus kita caper atau pakai berbagai macam pencitraan. Enggak, sholat aja. Nanti Allah akan buat jalan-jalan yang min haitsu la yahtasib, gak terduga-duga. Jadi ini cerita nih pemuda hijrah banget nih. Dari rockers kemudian jadi seorang yang rajin ke masjid karena ada seorang perempuan yang namanya Sarah yang dia cintai dan Allah mempertemukan dia. Ini mudah-mudahan bisa terjadi juga di Al-Latif insyaallah. Aminin ya akhwat ya. Itu yang pertama ya, doa sama Allah. Yang kedua, say I love you. Nah, pernah nih ada seorang sahabat lagi duduk sama Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Terus sahabat ini bilang ke Nabi, ya Rasul, saya itu cinta sama laki-laki itu karena kesolehannya. Jadi cinta karena Allah. Terus Nabi tanya, kamu udah kasih tahu ke dia kalau kamu cinta sama dia? Belum, kata dia. Kata Rasul, kalau kamu mencintai seseorang, katakan kepada dia, ana uhibbuka fillah, kalau kepada sesama laki-laki. Kalau kepada perempuan kan bukan ana uhibbuki fillah, I love you. Kan gitu aja ya, biar lebih berasa gitu kan. Say I love you. Jadi yang udah nikah nih, coba tanya muhasabah diri kita, sehari berapa kali kita ngomongin love kepada pasangan kita? Harusnya minimal setiap hari itu sekali. Dan alhamdulillah saya sampai setiap hari masih ngomongin love, tapi dengan cara yang kreatif. Jangan cara yang sama, kalau cara yang sama mah basi ya, 3 kali udah gak enak. Coba yang kreatif, mikirin, oh hari ini saya pengen ngomongin love-nya itu, tiba-tiba pas dia keluar rumah di sendal tuh ada kalimat I love you misalnya gitu. Di sendal gitu ya. Kalau atau pakai agak-agak bahasa gombal gitu kan. Kamu tahu nggak paku apa yang paling dalam misalnya? Paku apa? Paku cinta padamu gitu kan. Kan jadi aduh kok ada ya. Jadi berasa gitu kan. Jadi say I love you itu yang sering gitu. Bilang I love you kepada yang bukan pasangan itu nggak berpahala. Tapi bilang I love you kepada pasangan itu pahala. Dari sisi mana Ustaz pahalanya? 1, nyenengin hati orang yang beriman. Kata Nabi, sebaik-baik amal itu menyenangkan hati orang lain. Nah, menyenangkan hati orang lain, kalau istri itu luar biasa pahalanya. Jadi agak-agak kreatif. Gombal-gombal dikit, tak apalah. Gombal warming, gak pernah gagal tuh. Tuh, barusan gempa ya? Enggak deh kayaknya. Masa? Iya, enggak gempa. Jantung aku tahu yang gempa gara-gara kamu. Nah kan, jadi gombal warming itu nggak pernah gagal menurut saya. Saya alhamdulillah beberapa kali ngegombal berhasil gitu. Selalu bisa buat ceweknya berbunga-bunga dan itu nyenangin hati dia dan bertambah cinta kita. Jadi gombal aja deh. Tapi gombalnya tuh yang tulus. Karena ada gombal yang benar-benar lebay, tapi ada gombal yang tulus. Kalau gombal yang tulus tuh kita perhatiin dulu. Kayak saya pas lagi jalan sama istri saya di toko buku. Saya duduk aja dari jauh perhatiin. Pas udah nanti ketemu dia, kenapa ya aku kok pas di toko buku tadi nggak nyaman banget? Kenapa? Sakit ya? Kata dia gitu kan gitu ya. Enggak, soalnya aku ngerasain jantung aku tuh nggak ada di dalam. Soalnya lagi jalan-jalan nyari-nyari buku kamu gitu kan. Itu kan terasa, oh ya gimana gitu. Ya Andre Taulani gitu deh. Tapi saya nggak ngelihat Andre Taulaninya ya, emang spontan aja keluar. Pertama memang dulu ada bakat sastra dikit, ditambah lagi berbunga-bunga, katain aja. Insya Allah itu akan membuat suasana hidup kita tuh jauh lebih nyaman. Dan Nabi itu ngegombal dengan Aisyah, cuma gombalnya Nabi dengan Aisyah itu bentuknya beda. Karena emang Rasulullah gombalnya Nabi ke Aisyah misalnya, ini gombal dalam makna positif ya. Nabi manggil Aisyah, ya Humaira, hai perempuan yang wajahnya merah-merah gitu kan, itu gombal banget. Terus ya Aish, atau kalau kata orang Sunda apa? Ya Ais, kan itu ya Aish itu yang cantiknya itu luar dalam gitu. Jadi bahasa-bahasa gombal warming ini harus jadi dilatih dari sekarang nih latihannya. Tapi latihannya sendiri dulu di cermin. Kira-kira saya kalau lagi gombal di cermin kelihatan nggak kalau saya bohong gitu? Jadi biar bagus nanti pas sudah nikah. Itu bagus banget, luar biasa kalau kita bisa ngucapin I love you kepada pasangan kita setiap hari lewat SMS. Tapi yang luar biasa juga tuh bisa lewat bunga. Kenapa? Kata para ulama, bunga bagi perempuan adalah sihir.
bunga untuk perempuan itu adalah sihir. Hampir tidak ada perempuan yang gak suka bunga. Jadi kalau kalian pengen nyihir cewek, pakai bunga. Tapi cewek yang dimaksud di sini adalah istri. Jadi kasih bunga. Saya pernah tuh agak-agak lucu sih. Saya bawa pulang bunga mawar pas lewat di Unpad tuh, lagi banyak jualan bunga tuh. Saya beli. Pas saya bawa pulang ke rumah, memang timingnya nggak jelas sih. Timingnya pas istri saya lagi pindahan rumah. Kasih bunga, coba bayangin tuh. Lagi pindahan rumah, ada bunga nih di jalan, beli deh. Lalu pas sampai di rumah, yang ada kejutan buat kamu. Apaan? Udah tutup mata dulu aja. Tapi udah pasti tahu lah, pasti hadiah biasa-biasa aja. Karena saya nggak sanggup beli yang mahal-mahal. Terus pas dia buka matanya, loh bunga beli di mana? Pokoknya nggak usah tahu. Ya makasih ya. Terus apa gitu kan ya? Apanya nggak usah dijelasin. Nah udah gitu kan lagi repot tuh pindah-pindahan, ngepek barang. Besoknya sama, yang bunga kemarin mana? Aduh, ketinggalan di rumah yang lama. Kan itu nggak keren banget tuh. Makanya kalau mau ngasih bunga, cari timing yang lebih tepat gitu. Pas lagi ulang tahun atau apalah. Jangan setiap hari ngasih bunga, Emangnya saya tukang kebun, kata istri kita. Ya, itu gombal warming. Nah, ini penting nih. Jaga pandangan. Terutama buat yang udah nikah. Kenapa? Ternyata bener. Orang kalau misalnya dia keseringan ngelihat gitu, banding-bandingin, itu nggak akan bagus rasanya untuk cinta dia kepada pasangan dia. Jadi kalau kita pengen ngerasain cinta yang berbunga-bunga, jangan terlalu banyak ngelihat cewek yang lain deh gitu. Udah lihat aja cewek yang ada di rumah kita, liatin aja yang lama. Tapi yang lain-lain nggak usah diliatin. Kalau ini mah ngintip ya, nggak ngelihat. Tapi nggak usah ngintip juga, pokoknya nggak usah dilihat. Kenapa? Karena makin sering kita ngelihat yang lain, itu akan ngerusak perasaan kita kepada pasangan kita. Dan itu benar firman Allah di surat An-Nur. Hendaklah orang-orang yang beriman itu menundukkan pandangan. Ternyata fungsinya bukan cuma untuk menjaga hasrat kita, tetapi juga bisa menjaga cinta kita kepada pasangan kita. Oke? Lanjut. Ini nih. Cinta itu berkorban. Ya kurang lebih gitulah. Ya, nggak usah dijelasin ya. Jadi walaupun berat, ya dinikmati aja. Namanya cinta. Ternyata benar, orang kalau misalnya pengen ngerasain cinta yang lebih dahsyat, dia harus berkorban dulu. Karena ketika kita berkorban, kita jadi punya rasa memiliki yang besar. Sehingga makin besar pengorbanan, makin gak mau putus, gak mau ditinggalin. Karena kita udah ngasih habis-habisan. Bandingin aja cinta ibu dengan cinta ayah kepada seorang anak. Itu lebih besar mana? Lebih besar ibu rata-rata ya. Kenapa? Karena ibu berkorbannya lebih ketimbang ayah. Kalau ayah mah paling cuma ngasih nafkah. Kalau ibu dengan jiwanya, dengan nyawanya, dengan fisiknya, semuanya lah. Dia ngasih susu demi untuk bisa nyusuin anaknya yang banyak susunya. Dia rela jadi gendut, jadi gemuk demi anaknya. Padahal dulu dia jaga badan banget. Sekarang gak apa-apa deh saya agak-agak gemuk. Yang penting anak saya dapat susu yang banyak. Kan berkorban tuh. Sehingga cinta ibu itu gak terbalas. Jadi kalau kita pengen ngerasain cinta yang besar, berkorban. Insya Allah kita akan muncul tuh. Saya kok gak bisa punya perasaan ya, berarti kurang berkorban. Korban lagi. Insya Allah akan muncul. Nih, ini penting banget nih. Genggam tangannya. Pernah nggak yang udah nikah nih saya tanya ya? Yang belum nikah jangan. Pernah nggak baca Quran sambil genggaman tangan? Saya mah suka kayak gitu tuh. Malah kemarin seandainya saya nggak merhatiin fikih, udah jadi tuh. Kemarin saya sholat sama istri ya, sholat sunnah. Pengennya sholat sunnahnya tuh rangkulan gitu. Kan keren banget ya. Cuma nggak boleh. Apa-apaan nih kata Allah sholat sunnah kayak gini gitu. Pengennya sih sholat sunnah. Yang kita sholat sunnah sambil pegangan tangan boleh nggak ya? Kan kamu ustadznya kata istri saya. Iya sih saya ustadznya tapi saya nggak tahu ada fikir kayak gitu. Akhirnya udah nggak usah pas sholat sunnah pegangan tangannya. Pas zikir, tilawah Al-Quran kan enak tuh. Baca alif lam mim, tangan pegang terus tuh. Kan enak tuh kan ya. Luar biasa tuh. Makanya nikah deh. Insya Allah bisa ngerasain. Pokoknya malam ini jomblo abis lah. Saya baru ngerasain sholat yang bersentuhan. Kalau biasa kan kita soft itu kan sentuhan cowok-cowok gitu kan ya. Biasa aja lah. Sentuhan Allah sentuhan ininya nempel. Karena soft yang baik itu yang rapat. Pernah nggak sholat soft yang rapat itu dengan istri? Itu kan lebih dahsyat lagi tuh men. Sholat ininya ketemu dengan lengan istri kita. Aduh sholatnya tuh bisa baca 1 juz biar lama berdirinya kayak gitu terus gitu. Di mana saya ngerasain itu? Di Masjidil Haram loh. Ternyata di Masjidil Haram itu ada spot untuk orang sholatnya itu couple, berpasangan. Oh.
Kalau pengen tahu di mana spotnya, umrah bareng kita. Insya Allah nanti ada umrah backpacker. Saya kasih tahu di mana spot sholat berpasangan di Masjidil Haram itu ada. Saya baru tahu pas saya umrah bareng istri saya, duduk aja nungguin sholat subuh di tempat itu. Saya nggak tahu kalau itu spot untuk pasangan. Pas udah mau iqomah, datanglah petugas-petugas askar yang perempuan. Katanya, suami istri kata dia. Ya ini istri saya. Oh kalau istri suami istri rapat kata dia. Disuruh rapat malah. Oh iya rapat. Di dalam Masjidil Haram. Itu luar biasa. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita udah nikah. Makanya nggak bisa kalau yang belum nikah, tetap aja syaratnya nikah. Jadi jangan terlalu banyak mikir ya. Udah aja besok nikah deh, insya Allah.